Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari bersama Ustadz Lutfi. Dan di awal tadi kita telah membahas satu hadis, dan insya Allah kita akan masih mendengarkan beberapa hadis yang akan beliau sampaikan yang berkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW agar puasa kita sempurna. Silakan Ustaz. Ya, kita baca hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Jami' an Abi Wa'il an Huzaifah. Qala Umar radhiyallahu anhu, man yahfazu hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qala Huzaifah ana sami'tuhu yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Masyaallah. Tukaffiruha sholatu wasiyamu wasadaqatu. Qala laisa as'alu an dzih. Innama as'alu anil lati tamuju kama yamujul bahar. Qala wa inna duna dzalika baban mughlaqan. Qala fayubtahu aw yuksar. Qala yuksar. Qala dzalika dar alla yughlaq ila yaumil qiyamah. Faqulna limasruq salhu akana Umar ya'lamu manil bab. Fasalahu faqala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Ini temanya banyak banget di hadis ini Ustaz. Iya, komplit. Dan komplit dan ini kan pertanyaannya luar biasa. Ada beberapa sahabat Nabi. Umar nanya ke sahabat-sahabat. Berarti ada yang Umar nggak tahu atau Umar pengen kejelasan. Umar nanya, man yahfazu hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang tahu hadis dari Rasulullah tentang fitnah? Huzaifah jawab, ana sami'tu. Apaan tuh kan gitu ya bahasanya. Apaan tuh bahasa Betawinya? Apaan tuh? Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa jarihi. Masyaallah. Kata Huzaifah, fitnahnya seseorang di keluarganya, di hartanya, dan di tetangganya. Masya Allah. Jadi bener ternyata ya itu. Fitnah ini ujian ya. Ternyata ujian kita ini ada di keluarga kita, ada di harta kita, ada di tetangga kita. Tetangga kita Bu ya, keluarga, harta dan tetangga. Makanya nggak sedikit kita kadang berselisih paham dengan tetangga, kan itu ujian yang di situ. Walhasil kan gini, ada orang masuk neraka gara-gara istrinya, ada orang masuk neraka gara-gara anaknya, kan begitu kan, atau gara-gara bapaknya, atau gara-gara keluarganya. Ada orang masuk neraka gara-gara hartanya. Dan ini jangan sampai salah paham. Banyak orang masuk neraka gara-gara tetangganya. Masya Allah. Kita nggak peduli sama tetangga, bisa-bisa kita masuk neraka. Tak baik sama tetangga, begitu juga. Betul. Bahkan ada kisah nih, ini bukan hadis Ustaz. Kisah menarik banget. Ada seluruh orang haji, tapi bukan hadis ya. Seluruh jamaah haji itu diterima hajinya gara-gara satu orang nggak pergi haji, batalin haji, dia sedekahin hartanya yang untuk pergi haji kepada tetangganya yang kelaparan. Subhanallah, luar biasa. Bahkan saya pernah dengar dalam sebuah riwayat Rasulullah sampai berwasiat seolah-olah seperti kepada keluarganya berkaitan dengan tetangga. Ustaz. Iya, hampir dapat warisan ya. Iya. Sekalipun di ujungnya enggak gitu kan. Dan Jibril berkali-kali wasiatin Rasulullah untuk peduli sama tetangga, peduli sama tetangga. Kalau kita ngamalin satu hadis ini aja, aman itu. Aman lingkungan kita. Masya Allah. Dan ini semakin egonya kita nih Ustaz, ini harus kita ingetin ya. Saya pribadi, antum Ustaz, peduli sama tetangga. Iya, Masya Allah. Kan tidak sempurna keimanan seorang sampai dia peduli sama saudaranya, sama tetangganya. Nah, di sini fitnahnya kita di situ. Tapi fitnah ini kan ada yang lulus dan ada yang nggak lulus Ustaz. Gimana Ustaz kalau misalnya kita nggak lulus? Udah nggak lulus. Ada kita atau enggak kita kurang nih.
Ada solusinya, tukaffiruha as-salatu wasyamu wassadaqah. Masya Allah. Dosa-dosa itu bisa diampunin lewat sholat, lewat puasa, dan lewat sedekah. Masya Allah. Berarti sholat itu bisa menghapus dosa, puasa bisa menghapus dosa, sedekah juga bisa menghapus dosa. Masya Allah. Ini informasi ini besar atau enggak? Besar, Ustaz. Akan tapi kata Umar, yang ini mana udah tahu, bukan yang ini yang mau nanya kan gitu kan. Tapi Umarnya udah tahu, kita udah tahu atau belum? Belum gitu, gitu kan. Kita informasi buat kita. Betul. Dan ini kerennya nih ya, Aisyah itu adalah istri Rasulullah paling banyak nanya. Paling banyak nanya. Bahasa kita mungkin bahasa Betawi yang ini ya, cerewet. Tapi justru cerewetnya Aisyah itulah jadi ilmu buat kita. Ini nanya, itu nanya, itu nanya. Kalau beliau nggak nanya, kita nggak tahu, Ustaz. Iya, betul. Sahabat kayak gitu juga. Sahabat itu berantem, umpamanya ada berantemnya, Ustaz. Justru berantemnya itulah hikmah buat kita. Kekurangannya para sahabat itu menjadi kelebihan buat kita, buat jadi ilmu buat kita. Ini bukan ini. Akan tapi tentang apa? Ini kita bahas sekarang ini atau kita bahas yang nanti aja, Ustaz? Ini nggak ada kaitannya dengan puasa nih. Tapi ya, cuman saya kasih singgungan dikit, Ustaz. Ternyata fitnah itu akan terjadi makin besar besar. Ini kalau bahasa di sini tamuju kama yamujul bahar itu kan gelombang datang dan datang. Fitnah ini kan makin dekat kiamat, fitnahnya makin luar besar biasa, ya. Makin besar. Ketika makin besar, bentengnya apaan, Ustaz? Salah satu bentengnya adalah puasa. Puasa, Masya Allah. Nah, ayo kita benerin nih puasa kita selama Ramadan. Puasa perutnya iya, puasa akhlaknya juga iya, puasa mulutnya juga iya, biar kita lebih mampu lagi menghadapi fitnah yang emang udah dari sononya, Ustaz, skenario Allah ya. Besok tuh fitnahnya lebih besar lagi, besoknya lagi fitnahnya sampai fitnah yang mengerikan, fitnah Dajjal ya. Itu mengerikan sekali sampai akhirnya fitnah hari kiamat beneran. Dari konteks hadis yang kedua yang kita bahas, memang puasa adalah penghapus semua dosa dan kesalahan. Iya. Tapi di sini bukan cuma puasa Ramadan, Ustaz ya? Iya, bukan puasa termasuk Ramadan puasa sunnah yang kita kerjakan rutin, Betul. Senin dan Kamis, Betul. Ayyamul Bait, seperti Betul. puasa sunnah Rasulullah, itu Betul. bisa menjadi benteng Iya, agar bisa menghapus segala fitnah-fitnah yang terjadi Betul. kapanpun itu. Nah, ketika Rasulullah bilang di sini tiga, di hadis yang lain masih ada lagi ya, ada lagi. As-salat, siam dan sedekah. Ini kan ada orang, Ustaz. Sholatnya ini kan ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau sedekah kan sedekah yang fardu kan Zakat. Iya betul, infak. zakat. Ustaz. Iya, fardu ya zakat. Zakat. Kalau yang lainnya kan jadi Infak, jadi sunnah. Nah, sholat kan gitu juga. Puasa kan gitu juga. Nah, walhasil kan puasa standar adalah puasa Ramadan. Iya. Ini jadi wajib. Puasa tambahannya adalah puasa yang sunnah. Begitu juga sholat. Sholat yang wajib adalah yang 5 waktu. Yang lainnya adalah sunnah. Zakat, sedekah yang wajib adalah zakat. Yang lainnya sunnah. Kita nih yang tanya nih, yang standar minimalnya kita harus nggak boleh kurang, Ustaz. Nggak boleh kurang. Puasa kita Ramadan nggak boleh kalah. Iya. Sholat kita yang 5 waktu nggak boleh kalah. Nah, kita tambahin yang mana cakepinnya? Ada orang yang emang enak sama sholat, Zat. Sholatnya malam sholat, duha sholat, qobliyah ba'diyah sholat. Oke, bagus tuh di situ. Puasa nih, ada orang yang ngemil mulu, Ustaz. Jadi puasanya susah gitu. Tapi jangan sampai sholat malamnya kagak, sholat tambahannya kagak, puasanya kagak, sedekahnya juga. Iya, jadi kagak. semua pintu nggak dikerjakan. Minimal salah satu yang menonjol. Minimal satu nih, kalaupun puasa kita kurang gitu, selain yang tadi yang wajib ya, sedekahnya cakepin gitu. Masya Allah, ibu-ibu ya. Jadi adik-adik, fitnah dalam kehidupan itu maka salah satu obatnya adalah dengan saum, baik wajib ataupun sunnah. Maka insya Allah
Ini sederhana sebenarnya bisa kita terapkan, tinggal mujahadah, kesungguhan untuk melakukannya. Dan ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Ustaz, ya Allah. Ini tiga pintu tadi tuh jangan sampai kita nggak ambil. Mau ambil tiga-tiganya cakep. Masya Allah. Baik Ustaz. Kita Iya. akan lanjut lagi sebentar Iya, lagi. iya, iya. Baik pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi beserta Ustadz Lutfi setelah ini. Serambi Islami Ramadan.